Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten favoritnya trader yang kalau pemberitaan bahwa hutangnya akan melambung 1000% lebih karena akuisisi. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham cuan yang hari Rabu kemarin turun 3% lebih ke harga 7.800. Jika kita lihat di grafik, saat ini cuan belum mengkonfirmasi berhasil break garis EMA 50 di harga 7.700 dan saat ini juga masih gagal break resisten di 8.000. Tapi cara pergerakan, cuan saat ini berhasil rebound dari 6.500 dan mencoba untuk mulai terbentuk high low. Tapi ingat, ini masih belum berhasil break, sehingga apabila masih gagal break, cuan masih ada potensi untuk lanjut bergerak turun menuju 6.500 kembali. Dan hari ini kalau pemberitaan dengan judul Gegara Akuisisi PTRO, utang emiten cuan bisa bengkak 1.739%. Jadi kita baca sekilas ketika berita ini. Dari keterangan resmi cuan pada laman Bursa Efek Indonesia pada hari Kamis tanggal 8 Februari ini, tertera simulasi laporan keuangan per 30 September tahun 2023 dengan konsolidasi PTRO. Manajemen cuan menjelaskan dengan pengambil alihan tersebut, aset peserta akan naik 496%, tapi kewajiban cuan usaha mencapai PTRO akan melambung 1.739% menjadi 8.921 triliun. Jadi utang akan membengkak untuk jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ini merupakan sentimen yang menurut saya lumayan negatif untuk cuan, untuk laporan keuangannya. Dan jika kita lihat broker summary, pada penurunan hari Rabu kemarin ini terpantau distribusi dan asing juga keluar dengan jumlah lumayan besar pada perdagangan hari Rabu kemarin. Dan satu minggu terakhir ini memang terpantau asing sudah mulai keluar dari saham cuan. Dari cuan secara teknikal saat ini memang masih belum oke, karena belum berhasil break garis EMA 50 dan saat ini juga mencoba break 8.000 masih gagal. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 7.000 atau 6.500, menurut saya paling aman pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan cuan kembali turun dan berada di bawah 7.700. Jadi paling aman adalah take profit dulu apabila gagal break atau naik di atas garis EMA 50 ini. Setelah itu tunggu kembali di sekitar 6.600 untuk re-entry kembali di daerah supportnya. Itu akan lebih aman karena secara pergerakan cuan saat ini belum ada tanda-tanda reversal selama masih gagal naik di atas garis EMA 50. Malah ada potensi untuk melanjutkan downtrendnya. Sekarang kita lihat PTRO. PTRO jika kita perhatikan cara pergerakan PTRO lebih oke daripada saham cuan. Sebelumnya PTRO sempat mendekati atau menyentuh garis EMA 150 yang pada saat itu di sekitar harga 4.300-an bisa bertanda rebound, sempat naik di atas garis EMA 50. Tapi bisa kita lihat setelah berhasil naik di atas garis EMA 50, PTRO beberapa kali mencoba untuk menembus 6.000, ini masih gagal karena saat ini harga 6.000 sudah berubah menjadi resisten setelah tembus sebelumnya di Desember tahun 2023. Setelah tembus bisa kita lihat PTRO mulai melemah, beberapa kali mencoba untuk break masih gagal dan sempat turun di bawah garis EMA 50. Tapi pada awal Februari PTRO sempat rebound, tapi saat ini belum sempat menyentuh 6.000, baru di sekitar 5.400 sampai 5.500 PTRO saat ini sudah mulai melemah kembali. Jadi hari Rabu kemarin turun 3% lebih ke 5.175. Tapi bedanya untuk PTRO, garis EMA 50 saat ini di sekitar 4.990 masih berupa daerah support. Dan di atasnya masih ada support psikologis di 5.000. Dan untuk PTRO, jika kita perhatikan, pada penurunan 3% lebih hari Rabu kemarin ini juga terpantau ada distribusi dan asing juga melakukan sedikit distribusi. Tapi PTRO apabila teman-teman ingin coba pantau atau masih hold, misalnya masih bisa di hold selama garis EMA 50 atau minimal 5.000 tidak terlewati. Yang ingin coba entry pun misalnya masih bisa coba wait and see dulu. Tunggu PTRO mengetes target harga ini di sekitar garis EMA 50 sampai harga 5.000. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, misalnya masih menarik untuk coba swing trade. Jadi apabila dapat di sekitar 5.000 dan berhasil rebound, target take profit jangka pendek tetap di 5.400 sampai 5.500 dan target lebih jauh di harga 6.000 yang merupakan resisten kuat untuk PTRO saat ini. Sekarang kita coba lihat saham grup Barito yang lainnya. TPA, jika kita lihat TPA juga dalam 1-2 minggu terakhir ini masih sideways, beberapa kali mencoba untuk menembus 5.500 masih gagal. Tapi untuk TPA jika kita perhatikan
Harga 5.000 masih berupa daerah support dan di bawahnya masih ada support EMA 50 di sekitar 4.600. Jadi secara tren jangka menengah juga TPA sebenarnya masih oke. Jadi sebelumnya juga bisa kita lihat sempat turun bawah garis EMA 50 menyentuh atau mendekati garis EMA 150, TPA masih bisa bertahan dan rebound kembali. Tapi setelah berhasil rebound beberapa kali masih gagal break 5.500. Sehingga ini merupakan resisten kuat untuk TPA saat ini. Dan jika kita lihat broker summary penurunan hari Rabu kemarin 4%, ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing melakukan sedikit distribusi. Tapi jika kita lihat 2 minggu terakhir ini asing masih terus masuk akumulasi saham TPA. Jadi secara tren menurut saya TPA dibandingkan cuan dan PTRO lebih oke. Dan saat ini karena terpantau asing masih terus masuk akumulasi dan penurunan 4% lebih ini ternyata tidak ada distribusi, sehingga TPA juga menurut saya masih menarik untuk coba pantau, apalagi saat ini dekat dengan support psikologis di 5.000. Jadi secara tren lebih oke, dan trading plan untuk TPA juga bisa mirip dengan PTRO karena dekat dengan 5.000. Jadi wait and see dulu sekitar 5.000, apabila masih bisa bertahan rebound baru coba ikut entry untuk swing trade dengan target di 5.500. Apabila 5.000 tembus, untuk entry sebaiknya tunggu di zona 4.500 sampai 4.600. Sekarang saya akan coba update lagi saham brand. Saham brand bisa kita lihat saat ini juga masih gagal break garis EMA 50 di harga 5.550. Dan terlihat candle memang lumayan solid untuk candle merahnya dan harus hati-hati. Sebelumnya juga jika kita lihat brand mencoba untuk break garis EMA 50 2 kali masih gagal dan turun kembali ke support psikologis di harga 5.000 dan malah sempat berada di bawah 5.000. Kan cara pergerakan brand juga saya sudah kurang oke karena sudah turun bawah garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan pada penurunan 3% ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi juga, tapi asing ini terpantau masih melakukan distribusi. Jadi beda dengan TPA yang secara keseluruhan 1 minggu terakhir masih ada akumulasi asing. Jika kita lihat brand sebenarnya asing masih terus distribusi saham ini. Jadi untuk brand, saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk kembali melemah setelah gagal break garis EMA 50. Dengan target penurunan, saya masih ada potensi untuk kembali mengetes harga 5.000. Jadi sama untuk trading plan juga karena ini masih support psikologis, ini masih bisa coba dipantau. Tapi ingat, secara tren brand tidak sebagus TPA maupun PTRO, sehingga apabila dapat di sekitar harga 5.000 dan rebound, tetap target take profit itu di sekitar garis EMA 50. Dan tetap harus lebih disiplin karena apabila masih gagal break garis EMA 50, potensi untuk break 5.000 masih sangat besar untuk melanjutkan downtrendnya. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.